Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sari. Di sini saya akan membuat tutorial tentang 40 perintah dasar Linux. Oke, yang pertama pastikan kalian harus install dulu ya Linuxnya. Di sini saya install melalui VirtualBox. Terus kita buka terminalnya di sini dari aksesoris. Lalu terminal. Terus kita jalankan perintah yang pertama yaitu sudo. Di sini gunanya sudo adalah untuk melakukan tugas yang memerlukan izin administratif atau root. Di sini sudo ini hanya bisa berjalan selama 15 menit. Jadi kalau mau lebih kita tambahkan sudo su. Ya, kita ketik ya, sudo su. Terus enter. Lalu kita masukkan password kita, passwordnya Linux. Masukkan password. Terus enter. Oke, di sini sudah muncul ya berarti. Lalu perintah yang kedua adalah pwd command. Di sini untuk menemukan teks directory kerja saat ini. Kita ketik aja pwd, lalu enter. Sudah muncul ya, berarti directory kerja saat ini tuh ada di sini. Setelah itu, perintah yang ketiga yaitu cd. cd adalah untuk menjelajahi file dan directory Linux. Kita coba ya, cd Membuat tutorialnya desktop. terminal terlebih dahulu. Kita enter. Oke, sudah ya. Kita sudah berada di desktop. Setelah itu, yang keempat yaitu ls. Ini digunakan untuk melihat file dan melihat directory pada sistem. Di sini ada beberapa opsi yang bisa digunakan dengan perintah dasar ls. Ini kita coba aja ls Untuk bertahan lh ya. supaya bertahan lama. Lalu kita enter. Oke, ini yang lslh ini menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca. Ini filenya berarti ada ini ya. Di sini lengkap banget. Terus kita lanjut ya, yang kelima, ini ada cat command. Ini berfungsi untuk mencantumkan, menggabungkan, dan menulis konten atau isi file dalam output standar. Kita langsung coba aja. Ya. Lalu nama file. Misalnya apa? Makanan. Jadi langsung kita enter. Oke. Ini sudah muncul ya. Ini adalah isi file dari makanan. Oke, selanjutnya yang nomor 6 adalah perintah cp. Di sini perintah ini untuk menyalin file atau directory beserta isinya. Jadi misal saja kita pengen nyalin sayur, isinya sayur ini ke dalam pasar gitu. Maka kita coba aja ya cp. Terus kita tulis directory yang ingin kita pindahkan itu kemana. Stop. Ya. Loh. Oke, ini kita ke pasar, terus kita teskan. Oke, berarti ini sudah tersalin ya sayurnya ke dalam pasar. Oke, selanjutnya adalah perintah mv. Di sini digunakan untuk memindahkan serta mengganti nama file atau directory. Coba ya. Di sini untuk memindahkan file. Terus oke, ini sudah terpindah ya, berarti filenya. Terus kita lihat, tuh sudah ada. Tuh, ini ya,
sudah terpindah berarti file yang pasar tadi, maksudnya file sayur tadi sudah terpindah dalam pasar. Oke. Enter. Terus perintah selanjutnya adalah mkdir. Perintah ini digunakan untuk membuat satu atau beberapa direktori baru sekaligus serta mengatur izinnya masing-masing. Jadi ini untuk membuat direktori baru ya. Kita coba mkdir. Terus new folder. Langsung kita enter. Tuh, ada ya berarti new folder di sini. Jadi kita bisa ngatur izinnya langsung kalau kita pakai perintah mkdir. Oke, selanjutnya adalah perintah rmdir. Perintah ini adalah perintah untuk menghapus direktori yang tidak ada isinya. Jadi hanya bisa digunakan untuk direktori yang nggak ada isinya. Kalau ada isinya, dia nggak bisa dihapus ya. Coba berarti yang nggak ada isinya itu ini tadi, new folder. Kita coba hapus ya. Remove dir. Rmdir, new folder. Terus enter. Tuh, langsung hapus ya. Berarti berhasil. Oke, perintah yang ke-10 adalah rm command. Oh, ini ada dua ya. Kesalahan. Rm command itu berfungsi menghapus. Oh, ini ya. Ini dulu berarti touch command ini dulu. Karena ini adalah fungsinya untuk membuat file baru yang kosong. Jadi kita buat file dulu, nanti baru kita gunakan yang ini. Kita hapus. Misalkan touch new file txt. Enter. Tuh. Ini adalah file yang baru kita buat, new file.txt. Terus kita coba remove ya. Ini remove command adalah perintah dasar yang berfungsi untuk menghapus file dalam suatu kategori. Kita remove new file.txt. Oke, enter. Sudah berhasil terhapus ya. Selanjutnya adalah perintah locate command. Ini digunakan untuk menemukan file dalam sistem database. Kita langsung coba aja ya. Misalkan kita ini apa ya? Ini aja coba. Berarti berhasil ya. Ini locate command digunakan untuk menemukan di mana tempat file itu berada. Ini berarti tempatnya di sini, home, share, desktop. Oke, selanjutnya ini. Kita coba sekarang yang nomor 13, ini adalah find untuk mencari file dalam directory tertentu dan menjalankan operasi berikutnya. Kita coba di sini nyari find yang bintang terus .txt. Coba ya. Berarti kita enter. Tuh, berarti kan kita mencari ya finding file di dalam home desktop ini yang berbentuk .txt. Jadi ini ada just.txt. Oke, selanjutnya adalah perintah grep ya, nomor 14. Perintah ini berguna untuk menyelesaikan teks harian. Ini untuk mencari kata-kata yang sama dalam satu file ya. Kita coba aja. Oke, berhasil ya. Ini berarti kita kan nyari grab jus minuman.txt. Berarti kita tuh nyari kesamaan dari kata jus dalam file minuman. Ini udah ketemu ya, jus. Ini yang tulisannya merah ini sama. Oke, lanjut aja. Nomor 15 adalah df command. Di sini untuk melihat penggunaan ruang di sistem itu menggunakan perintah df. Kita coba aja. df apa ya? Coba makanan ya. Makanan. Enter. Ini ya. Ini udah muncul. Ruang di sistemnya itu ini. Oke, lanjut aja.
16 adalah perintah do command. Ini digunakan untuk ngecek berapa banyak ruang yang digunakan file directory. Jadi kita langsung coba aja. Do Oke, mohon maaf dulunya karena pertanyaan di sini itu yang terus misalkan sekarang saya akan mencoba desktop. lagi dengan file yang berbeda. Kita coba ya. Ada Tuh, berarti ini adalah banyak ruang yang digunakan dalam directory desktop ini. yang pertama yang digabungkan. Oke, lanjut. Yang ke-17 adalah perintah head command. Ini untuk melihat 10 baris pertama teks. Kita langsung coba aja ya. Dan bab 2. Head makanan, enter. Tuh. Baris pertama dari makanan ini adalah 10 baris pertama dari atas dari file makanan yang udah kita buat. Terus nomor 18 lanjut. Ini adalah perintah file command itu untuk menampilkan 10 baris terakhir dari isi file. Kita coba ya. Makanan lagi. Tuh, ini berarti karena file yang buat itu cuma isinya 11, jadi ini dimulai dari angka 2 untuk 10 baris pertamanya. Oke, selanjutnya nomor 20 adalah tar. Tar ini merupakan file Linux yang berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam satu file berformat tar, yaitu format file Linux yang mirip seperti zip. Jadi ini untuk menggabungkan banyak file dijadikan satu dalam bentuk file yang berbentuk tar. Formatnya tar ya, kayak zip gitu. Kita coba. Oke, di sini udah terbuat ya filenya baru bentuknya tar. Ini adalah gabungan dari banyak file yang ada di desktop tadi. Selanjutnya nomor 21 adalah chmod. Ini adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk mengubah izin baca atau tulis atau eksekusi dari sebuah direktori. Kita langsung coba ya. Misalkan kita mengubah makanan ya. Makanan. Oh, minuman aja. Minuman baca ekstrim. Oke, di sini kan kita mau mengubah izin baca atau tulisnya dari minuman.txt. Ini ada camot 777 minuman.txt. Ini udah berubah ya, berarti yang ini tulisan warna hijau ini berarti ini udah berubah. Ini kan izinnya ini ya, awalnya minuman ini strip R ini jadi seperti ini. Jadi sudah terubah izinnya. Oke, lanjutannya ya. Apa tadi ya? Count comment. Ini tadi kan udah buat add user ya. Terus kita masukkan password, terus kita masukkan phone number. Terus ini adalah kita gunakan jadi pakai perintah su yang menggunakan, terus kita exit biar keluar dari itu, terus kita coba langsung pakai perintah command-nya, yaitu terus minuman.txt. Langsung aja. Oke, sudah ya. Kita tampilkan pakai perintah ls strip l mintel untuk menampilkan. Jadi ini usernya sudah bisa, maksudnya usernya kita sudah berbagi user, maksudnya ini bisa, minuman ini sudah bisa ditransfer ke user ya. Ya, sudah berubah. Oke, lanjut ini jobs.
Jobs adalah proses yang dimulai oleh sel, menampilkan semua proses yang berjalan beserta statusnya. Kalau ini kita pakai perintah nano dulu, ini untuk mengecek sel yang berjalan di latar belakang. Nano. Terus coba mungkin makanan ya. Makanan. Terus enter. Oke, ini udah terlihat ya. Ctrl X untuk exit, ini udah ada terangannya ya. Kalau misalkan mau read file or cut text itu ini. Ctrl ini udah ada semua. Ctrl X kita keluar. Oke, selanjutnya adalah perintah ping. Ini berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Ini kita coba ya. Kita sambungin dulu ke internet, terus kita coba ping google.com. Salah ya, tipe google.com. Coba. Oke, ini udah berhasil ya, tuh muncul. Cara menghentikannya di Ctrl Z. Oke, stop. Ini udah berhasil nge-ping untuk ngecek status konektivitas ke server. Oke, lanjut. Ini nomor 26 adalah wget command. Ini berfungsi untuk mengunduh file dari internet. Ini saya udah siapin filenya. Ini kalian pengen download apa di Google, kalian catat linknya di sini, wget, terus langsung linknya dicatat. Misalkan https terus / image.app terus .go terus .gl /4 xh terus 61 cgm r3 mh3mh7. Oke, langsung ya. Coba. Oke, ini berarti udah berhasil ya. Kita udah download file dari Google melalui link kita pakai wget. Oke, terus ini nomor 7 uname. Ini adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mengecek informasi lengkap mengenai sistem Linux. Itu misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lainnya. Coba aja langsung. Uname. Tuh, uname berarti ini adalah nama sistemnya itu Linux. Oke, selanjutnya adalah top command. Ini akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Kita coba ya. Tuh, ini langsung saya. Ini tuh sedang berlangsung. Ini sedang berlangsung saat ini dan ruang CPU yang digunakan tuh ini tuh. Dia berjalan terus. Lan. Sing top komen ku lho. Kuwi kan delok apa sing berjalan saat ini tuh ya. Nek menghentikan dia. Kalau sendiri kok. Top komen ya tetap berjalan. Oke, kita lanjut yang ini. Ini adalah yang sedang berjalan saat ini. Terus untuk menghentikannya kita Ctrl Z. Oke, stop. Ini berarti sudah berhenti. Oke, langsung selanjutnya history command. Ini untuk mengecek kembali atau mereview komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Coba aja ya. History. Oke, tuh. Ini adalah review kembali komen yang sudah ditambahkan sebelumnya tuh. Ada banyak. Oke, langsung kita lanjut aja main komen. Ini kalau kita masih bingung dengan satu fungsi tertentu, kita bisa pakai main. Terus kita misalkan main top ya. Top. Ini maksudnya kalau kita belum terlalu ngerti sama fungsi top atau perintah top, maka kita gunakan main untuk nanti dideskripsikan di bawahnya.
Oke, langsung kita enter. Tuh. Oke, langsung ada deskripsinya ya, dan ada ini penjelasannya tentang apa tadi? Perintah top yang udah kita ketik tadi. Ini banyak ya. Oke, stop. Lalu kita lanjut, echo comment. Perintah dasar ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya aja, kita langsung ya, echo, terus kita mau nambahin data, apa ya, jeruk, terus ini lebih besar 2 kali, terus minuman.txt, minuman.txt ini adalah tempatnya di mana kita akan mindahin es jeruk ini ya, di minuman. Kita enter. Oke, ini sudah berhasil kita tambahin di minuman ya, udah kita tambahin es jeruk ke minuman. Oke, ini untuk zip ya. Selanjutnya ini adalah untuk mengkompres file ke arsip zip dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Ini kita coba aja ya, zip, terus kita bikin file baru gitu ya, kayak file yang sebelumnya, zip baru .zip pakai ya tadi typo, terus kita slash home Sierra, terus desktop. Kita coba enter ya. Tuh ada. Ini membuat zip baru, file zip baru menggunakan perintah zip. Oke. Selanjutnya adalah hostname. Ini merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Dan kalau kita tambahin min L di akhirnya, itu akan menampilkan alamat IP jaringan. Kita coba hostname aja dulu. Hostname. Oke, enter. Tuh. Ini adalah jaringan yang digunakan. Tuh. Ini muncul ya. Oke, selanjutnya adalah user add atau user del. Ini sama seperti sebelumnya ya. Sekarang kita tadi udah nambahin user add yang ya. Ini sekarang kita mau coba hapus. Karena kan tadi sudah user add sudah kita gunakan, lalu kita pakai user del sekarang. User del. Ya. Oke, langsung aja. Tuh, udah kehapus ya user del yayanya. Terus ini apt-get itu untuk memanggil library apt di Linux. Kita coba ya, langsung misalkan ini adalah perintah yang paling umum yang bisa ditambahkan ke apt-get. Ini ada update, ngecek. Jadi ini untuk mengupdate ataupun ngecek dependensi yang rusak. Coba ya, apt-get, terus update, terus kita enter. Oke. Ini berarti ngupdate ya. Itu menyingkronkan file package dari sumbernya. Oke, sudah bisa apt-get. Terus ini nano, kayak yang tadi, misalkan nano ya. Nano makanan. Ini menampilkan file yang berjalan di latar belakang. Coba kita nano makanan, enter. Tuh. Berarti makanan ini berjalan di latar belakang filenya. Terus kita exit, oke. Makanan berhasil. Terus ini alias, ini memungkinkan untuk membuat shortcut dengan fungsi yang sama seperti perintah, nama file, atau teks. Misalkan saja ya, alias T sama dengan file. Tanpa spasi, apa sebenarnya file sampai mau tambahin prodi. Prodi txt atau juga file, oke. Terus file makanan. Tuh. Ini maksudnya untuk alias ya, nama lainnya dari file itu kita buat T gitu. Jadi kalau manggil itu gampang lagi untuk perintah lainnya. Terus kita lanjut ya, show comment. Ini untuk menjalankan program sebagai user lain. Ya, kita buat add user dulu, baru kita bisa jalanin show comment. Add user. Kita buat user Yaya lagi, udah kita hapus. Kita buat lagi, oke. Oke. Enter. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Zip apa kan? Melampas file berarti ini kita aja. Oke, udah kita isi. Coba kita zoom. Ya, ya. Oke, ya sudah berhasil digunakan. Udah bisa dipakai ya. Terus hotop ini adalah program interaktif yang memantau resource system dan proses server secara real time. Coba kita hotop ya. Udah ya, berhasil ini hotop untuk memantau resource system secara real time. Oh ini sorry masih di ya jadi kita isi dulu ya. Oke, kita coba hotop. Tuh, oke. Ini not installer juga install. Ini hotopnya ini belum terhubung karena belum diinstal ya. Jadi kita skip aja. Terus langsung ke ini terakhir PS kami. Ini menghasilkan snapshot dari semua proses yang berjalan di sistem Anda. Kita coba ya. PS. Misalkan tadi kita pengen lihat waktu berjalannya, berarti PS time dan lain sebagainya. Saya coba PS aja dulu ya. Tuh, ini akan muncul snapshot dari semua proses yang berjalan di sistemnya kita. Oke, sudah selesai 40 perintah dasar Linux-nya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang 40 dasar perintah Linux. 40 perintah dasar Linux, maaf. Sebelumnya saya minta maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau kurangnya pengetahuan. Saya Di, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.